ada Tuhan Yesus. Amin. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya datang di sini bukan atas nama STI ya, walaupun saya di sini di pelayanan kami dengan diakonnya DPIP yang ada di sekolah kita, sekolah Pondok Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk pada singkat saja. Merah Tanda Berani. Bapak Ibu, kami dari tim Diakonia Gereja Bethel Indonesia Faith Ministry yang berada di Keprimo lantai 3. Jadi gereja kita Bapak Ibu ada di Keprimo lantai 3. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin belum punya tempat ibadah tetap, kami sangat menyambut dengan tangan terbuka. Mungkin karena masih banyak kursi yang bisa diisi ya. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kami ada di sini. Kami memilih sekolah ini tempatnya karena berhubung juga wabah ya, PPKM. Jadi kami dengan tim tidak bisa datang langsung ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya kerinduan hati kami ingin langsung datang melihat diberikan kepada kita. Alangkah lebih baiknya kita mendengarkan firman sedikit, boleh? Dan memuji Tuhan, boleh? Ya, jangan cuma PPKM kita cuma karaoke aja live ya. Tetapi hari ini mari Bapak Ibu yang rindu nanti mungkin didoakan dengan hambanya, dengan saya, boleh berdoa ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bila pada sore hari ini Tuhan boleh memberkati kita dengan cuaca yang bagus ya. Soalnya sudah berapa hari sering hujan tidak menentu, tentang hujan nanti gerimis, kemudian hujan deras. Hari ini untuk waktu yang boleh Tuhan kasih, Tuhan memberikan juga cuaca yang baik, dan yang pastinya Tuhan juga telah memberikan kepada kita kesehatan kehidupan kami. Kami percaya kami ada hingga saat ini, dan kami boleh menikmati berkat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati semua apa yang Kau berikan bagi kami. Itu semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, akan anugerah yang indah bagi kami. Terima kasih buat waktu ini, kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Sebelum kami berbagi kasih, kami mau hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelumnya kita boleh angkat pujian kita, satu pujian yang biar orang bilang obat yang manjur adalah hati yang gembira. Jadi kita mau naikkan pujian kita mau bersukacita karena Tuhan baik, Dia selalu baik dan Dia sangat baik. Amin. Kita boleh menikmati ciptaan Tuhan, kita boleh tetap berkumpul dengan anak-anak kita, keluarga, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau ucapkan hati kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mungkin tidak baik buat kita, tapi kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita tidak bisa mengandalkan harta kita saat kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorakkan
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Menyembahmu ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dalam nama Tuhan, kalau kita ingin berbicara hari-hari ini, ya, kalau kita ingin berbicara keadaan dunia hari-hari ini, bahwa semua orang sedang mengalami yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran, yang namanya kecemasan. Kenapa? Karena COVID ini tidak ada seorang pun yang pintar yang berani berkata bahwa COVID akan segera berakhir. Tidak ada seorang pun yang berani memprediksi COVID akan berakhir nanti di tahun 2022. Atau COVID akan selesai semuanya. Dengan vaksin tidak ada lagi COVID bertambah. Tidak ada seorang pun yang hebat, yang pintar, profesor sekalipun berani berkata COVID akan segera berakhir. Ya, Bapak Ibu ya, yang boleh hadir lewat ibadah di dalam bakti sosial gereja GBI Faith yang ada, ya, karena kami percaya ya kita semua adalah satu saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, renungan singkat pada saat sore hari ini saya ingin bawakan ya dengan judul bahwa kita adalah sahabatnya Allah. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak sanggup menghadapi keadaan dunia saat ini di dalam keadaan yang ada tanpa Tuhan. Tapi oleh bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup melewati ini semua. Karena Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh teramat-amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami mendapatkan bakti sosial yang ada Tuhan lewat sembako yang diberikan, biarlah kami diisi lebih dulu oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti betapa Allah mengasihi kami, Allah mencintai kami lebih dari segala apapun yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom. Hanya mungkin perahu kita yang berbeda, tetapi ombak, badai, angin yang kencang yang menghajar setiap perahu-perahu kita alami yang sama. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika kita belajar tentang kehidupan ini bahwa sebenarnya Allah sangat peduli bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan kita ini sebagai sahabat-sahabat. Dan Allah sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri saja. Dan Allah sudah tahu bahwa manusia ini tidak ada seorang manusia di dunia ini yang hebat bisa menjalankan dunia ini dengan satu orang sendiri saja. Oleh karena itu Allah menjadikan Hawa sebagai penolong. Tapi kalau kita berbicara hari-hari ini di tengah-tengah COVID yang ada, ya, ketika ada teman kita mulai batuk, saudara, kita langsung berpikir, wah, jangan-jangan dia COVID ini. Ketika ada teman kita mulai demam 2 hari, 3 hari nggak masuk kerja, kita mulai berpikir, jangan-jangan dia kena COVID. Saya nggak mau nanti duduk bekerja di samping dia. Setelah ada orang pingsan di tengah jalan, saudara, ada orang pingsan di tengah jalan, langsung orang tidak ada yang berani mengangkatnya untuk membawanya ke rumah sakit. Orang akan berpikir, jangan-jangan dia kena COVID. Nanti kalau saya angkat, nanti saya kena COVID.
Padahal mungkin dia pingsan gara-gara dia kurang tidur. Hanya Yesus yang mau mati bagi saudara dan saya. Hanya Yesus yang mau mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kenapa? Kalau kita berbicara ketika kata-kata terakhir di atas kayu salib, apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Dikatakan firman Tuhan di sini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan, seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Poin pertama, kenapa Tuhan mau menjadikan kita sebagai sahabatnya Tuhan? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dan kita bersyukur gereja GB Faith, ya, melalui Ibu Gembala, Bapak Gembala, dia peduli. Dia peduli dan dia mengumpulkan setiap jemaat untuk bersama-sama membagikan kasih lewat sembako yang ada. Demikian juga pada saat sore hari ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, Allah juga peduli bagi kita semua. Dan dia ingin menjadi sahabat kita. Karena dia tahu bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Dia tahu bahwa manusia tidak ada manusia yang hebat boleh mengatasi badai COVID ini dengan sendirian. Dengar baik-baik. Dia mau menjadikan setiap kita sebagai sahabatnya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 15, demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku. Nubuatan Yesaya dikatakan bahwa penyakit saudara dan saya yang ditanggungnya, penderitaan saudara dan saya yang dipikulnya di atas kayu salib. Dan ketika dia menanggung segala dosa manusia, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Artinya dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin. Kenapa dia mau menjadikan kita sahabat? Karena kita mau diikat dengan kasihnya, saudara. Dia mau turun kembali menjemput saudara dan saya. Kenapa dia mau menjemput saudara dan saya? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, supaya di mana saya berada, kamu juga berada. Haleluya. Ini kasih Tuhan, saudara. Kenapa kita perlu menjadi sahabatnya Allah? Berarti apa? Ketika engkau tahu bahwa Yesus ini menjadi sahabat, maka dia akan menyelesaikan semua. Dia sudah dulu menyelesaikan semua di atas kayu salib untuk segala kita. Yang kedua, kenapa kita mau menjadi sahabatnya Allah? Karena persahabatan itu bersama dengan Allah membawa. Kalau kita boleh curhat dengan teman kita, saat ini dia mau menjadi teman yang baik untuk saudara. Bahkan bukan sekedar teman yang baik, bahkan dia mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa dia mau menjadikan kita seorang sahabat? Poin ketiga yang terakhir dari ayat yang 15, kata firman Tuhan di sini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Dengar baik-baik. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Kenapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kata firman Tuhan. Gajinya dipotong 50%, ya, karena COVID, karena perusahaan merugi. Ya, sedangkan sekolah butuh uang, sedangkan dapur butuh bumbu. Pernah nggak kita datang taat mencari, membawa setiap keluhan kita kepada Tuhan? Dengar, Yesus. Kalau poin pertama tadi saya katakan, bahwa Yesus telah menyelesaikan semua di atas kayu salib, sudah selesai. Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kita sebuah ketaatan. Bagaimana kita hari-hari ini, bagaimana kita hari-hari ini kita masalah COVID, ya, kita punya teman baik, mungkin
Mungkin dari kecil kita punya teman baik sampai sekarang. Mungkin dia ada di pulau lain, dia ada di kota lain. Ya, dari kecil kita berkenalan, kita bersama-sama, ya, kita saling berbagi, kita saling sharing, kita saling mendoakan, kita persahabatan yang Tuhan mau bagi kita semua pada hari ini. Yang ketiga adalah persahabatan yang membawa kepada pertumbuhan iman, saudara. Kita semua tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Demikian juga firman Tuhan berkata pada hari ini akan dia sampaikan kepada kita. Iman kita pasti bertumbuh lewat persahabatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu Tuhan akan bukakan bagi kita. Firman Tuhan akan dibukakan bagi kita. Jalan-jalan akan Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaannya, karena kita bertanya sama. Karena kita menangis untuk anak-anak kita yang sedang membutuhkan susu. Tuhan, anak saya sedang butuh susu. Atau sebaliknya, pernahkah kita mengambil waktu untuk taat kepada Tuhan? Ingat saudara, dengan kita menjadi seorang sahabatnya Tuhan, Tuhan mau kita menjadi seorang yang bertumbuh iman. Celaka. Orang yang berlindung dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, dia akan menjadi penonton melihat kiri dan kanannya rebah. Tetapi penyakit yang mengamuk pada waktu siang dikatakan firman Tuhan, penyakit sampar, ya, setiap masalah yang ada, kita hanya menjadi penonton ketika kita tetap dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Membedakan kita cuma perahu kita yang berbeda. Mungkin ada perahu yang kecil, ada perahu yang besar, ada perahu yang sedang, tetapi semua sama-sama mengalami badai COVID. Tapi dengar janji Tuhan dalam Mazmur 91. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 berkata apa? Orang yang berlindung dalam lindungan. Marilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada saatnya firman Tuhan tidak akan ada lagi saudara. Ketika masa pengangkatan itu selesai terjadi. Mari saudara, kita masih bisa bertemu dalam kasih Tuhan. Ya, inilah bentuk kasih gereja GBI Faith melalui Bapak Ibu Gembala yang ada, melalui jemaat yang ada, berbagi kasih. Untuk apa? Karena kita semua ada satu keluarga. Amin. Kita keluarga di dalam Tuhan, kita satu saudara. Inilah kasih kita kepada setiap kita di tempat ini. Dan mari Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Kami percaya kami semua akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu. Bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib, tapi Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Bukan sekedar bangkit bagi kami, Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan bukan sekedar menyediakan tempat bagi kami, Engkau berkata, Engkau berada, kami berada. Itulah sahabat sejati. Itulah sahabat yang luar biasa, yang mau mati bagi kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah badai COVID ini, untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tetap memandang kepada Allah, kami tetap berpegang kepadamu, karena tanpa Allah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan bagi setiap kami yang mendengar, karena kami percaya benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi benih itu akan bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Kami tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, kita mulai angkat satu dan kita kepada Tuhan mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri.
hari ini Tuhan adakan bagimu. Bapak Ibu, kita mau menutup ibadah kita, mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi saya mau dimuliakan di tempat ini. Kuasamu memenuhi hati setiap saudara-saudaraku yang ada di tempat sini. Setiap firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan yang manis, yang boleh dinikmati orang lain. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang merindukan buah kandunganmu, diberkati Tuhan. Engkau yang merindukan rumah tangga yang bahagia, diberkati Tuhan. Engkau yang sedang bergumul atas rumah tanggamu oleh karena sakit penyakit, maka Roh Kudus Tuhanlah yang melawan, yang memberi kesembuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini, dan kami bersyukur dan berterima kasih buat hamba Tuhan, buat guru-guru dan semuanya, dan buat untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu, kami sangat terberkati dengan firman Tuhan tadi, karena bagi kita semuanya, karena ini dari agama ini tidak ada itu, tapi kita satu dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan kita kasih, hamba-hamba Tuhan juga dan staf pegawai di sini juga berbelas kasihan bahwa firman Tuhan itu adalah satunya kasih yang dijalankan itu. Kami tidak bisa, luar biasa, biarlah semakin maju pelayanan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Salut. baik, terima kasih. Di sana berdiri di mobil, jadi nanti Bapak Ibu memberikan kuponnya kepada guru saya, teacher email. Nanti di sana nanti ambil tembakonya ya. Boleh. Langkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam